Otorita IKN sedang berjuang melawan kepungan pertambangan, terutama batu bara di Kalimantan Timur. Diketahui, kehadiran tambang mengancam visi misi IKN Nusantara menjadi kota hutan. Ibu kota Nusantara dibangun dengan konsep selaras dengan alam. Sekitar 75% dari total luas wilayah diperuntukkan bagi ruang hijau. Dari luas ruang hijau itu, 65% diantaranya untuk area dilindungi yang akan didominasi hutan hujan tropis Kalimantan yang perlu dilakukan reforestasi kembali, serta 10% area untuk produksi pangan, sedangkan 25% sisanya diperuntukkan sebagai infrastruktur bangunan. Sebagai kota hutan berkelanjutan, IKN dihadapkan pada beberapa tantangan dalam bidang lingkungan hidup. Salah satunya adalah kegiatan pertambangan. Di IKN, terdapat tambang yang didominasi oleh batu bara dengan total luasan bukaan tambang seluas 17.929,58 hektar, dan 3.794,6 hektar diantaranya teridentifikasi sebagai tambang ilegal. Tidak hanya batu bara, tambang yang ditemukan lainnya meliputi pasir kuarsa, batuan, bahkan galian tanah. Dengan adanya tantangan tersebut, otorita IKN dengan para pemangku lainnya bekerja sama membentuk Satuan Tugas, Satgas, untuk penanggulangan aktivitas ilegal pertambangan di IKN. Kegiatan Satgas mencakup pencegahan seperti sosialisasi dan patroli serta operasi penertiban dan penanganan kasus. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Safitri menuturkan, dengan adanya semangat membangun kota hutan di IKN, keberadaan kegiatan penambangan ilegal ini tidak sejalan dengan upaya untuk membangun kota hutan. Selama tahun 2023, Satgas telah melakukan sosialisasi dan patroli. Sosialisasi ini bertujuan mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan ilegal, serta patroli yang bertujuan untuk melakukan pengamanan sumber daya alam. Pada saat patroli, juga dipasang beberapa papan yang disebar di beberapa titik rawan penambangan ilegal, seperti di Desa Sukomulyo Sepaku, dan Desa Loaduri Ilir. Anggota Satgas telah melakukan operasi yang menjadi temuan dalam kasus penambangan ilegal. Temuan yang dimaksud meliputi alat berat, WLOADER, ekskavator, truk pengangkut, kapal tongkang pengangkut, tumpukan batu bara, lokasi bukaan ilegal, serta adanya pekerja tambang di lokasi. Kasus yang diproses dalam masa penanganan saat ini sebanyak 15 kasus. Kasus-kasus tersebut terbagi dalam 2 penanganan pihak. Rinciannya 11 kasus dalam penyidikan oleh Polisi Daerah Kalimantan Timur, 1 kasus di Kutai Kartanegara, 1 kasus di Penajam Pasar Utara, 9 kasus di Polda Kaltim, dan 4 kasus lainnya oleh Balai Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan, 3 kasus P21 dan 1 kasus dalam penyidikan. Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Otorita IKN Onesimus Patiung menjelaskan rencana yang akan dilakukan pada tahun 2024. Pertama, restrukturasi organisasi Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Kegiatan Ilegal Bidang Pertambangan, misalnya dengan menambah kelompok kerja, Pokja, sesuai dengan rencana kerja Satgas yaitu Pokja Pencegahan, Pokja Deteksi, Intel, Pokja Penindakan, Pokja Penegakan Hukum, Justisi, Pokja Pelaporan, serta Pokja Publikasi. Kedua, menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan patroli dan operasi. Ketiga, mempersiapkan ketersediaan anggaran untuk operasionalisasi tahun 2024. Keempat, memperkuat koordinasi antar stakeholder. Kelima, mempersiapkan SOP operasional pelaksanaan lapangan. Dan keenam, menentukan target pencapaian zero illegal mining sebagai kontribusi di IKN. Di Reskrimsus Polda Kaltim Kombes Judanusa Putra menegaskan, kegiatan penambangan di IKN sudah hampir mencapai nol. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.